Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trismaria Hozana Giovanni dengan NIM 25111764177 dari kelas 2025A. Di sini saya akan melanjutkan mengenai buku Ilmu Negara by Suhino, bab 3 Asal Mula Negara. Kapankah timbulnya ilmu negara dalam tanda kurung pemikiran tentang negara dan hukum? Adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah bersamaan dengan adanya negara. Negara adanya mendahului, jadi tegasnya adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur dari mulai adanya negara. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada. Kita ingat misalnya adanya negara-negara Babilonia, Mesir, dan Assyria. Negara-negara ini adanya sekitar abad ke-18 sebelum Masehi dengan sistem pemerintahannya yang sangat absolut. Tetapi di samping itu, pada zaman bangunnya peradaban manusia, ada juga raja-raja yang memerintah dengan baik hati, yaitu dengan memberikan undang-undang yang menjamin hak-hak daripada para warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah raja dari Babilonia yang bernama Hammurabi yang memerintah sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, yang terkenal mempersatukan negaranya yang semula terpecah belah. Jika di atas dikatakan bahwa adanya pemikiran tentang negara dan hukum itu tidaklah setua daripada adanya negara itu sendiri, lalu apakah kiranya yang menyebabkan keadaan itu demikian? Keadaan demikian ini dapat dijelaskan bahwa pada zaman purba tanda kurung kuno, raja-raja itu memerintah dengan sewenang-wenang karena kekuasaannya absolut. Orang tidak sempat mempersoalkan tentang negara, mengapa orang-orang yang tertentu itu berkuasa, sedang orang-orang lainnya tunduk, apa dasar kekuasaan penguasa itu, dan lain sebagainya. Ketika kesempatan itu tegasnya bahwa pada waktu itu orang tidak mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pikirannya dan pendapatnya secara bebas. Tetapi meskipun demikian, kita tidaklah boleh beranggapan bahwa pada zaman purba itu belum ada ilmu, karena pada zaman itu memang telah ada berbagai macam ilmu, seperti ilmu perbintangan, ilmu kesehatan, ilmu kesusilaan, ilmu filsafat, ilmu pelayaran, dan sebagainya. Tetapi ilmu yang mandiri seperti yang dikenal orang sekarang ini belum ada, apalagi yang bersifat teratur dan sistematik. Karena pada zaman purba itu segala pembicaraannya dicampur adukan saja. Misalnya, suatu ilmu itu membicarakan ya filsafat, ya kesusilaan, ya kesehatan, ya pelayaran, dan sebagainya. Apalagi ilmu kenegaraan seperti yang kita bicarakan sekarang ini, terang belum ada. Pada zaman purba itu, sebelum ada ilmu kenegaraan yang mempersoalkan semua keadaan negara. Sebab ini adalah ilmu yang mengandung bahaya bagi kekuasaan para penguasanya dan dapat mengancam kedudukan dan kewibawaan penguasa negara. Padahal, penguasa pada zaman purba itu merupakan penguasa yang kekuasaannya bersifat absolut, wenang menentukan hidup matinya seseorang. Jadi, menguasai segala segi kehidupan di dalam negara, baik kehidupan yang bersifat lahiriah dalam tanda kurung keduniawian maupun kehidupan yang bersifat keagamaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau penguasa itu kemudian melarang adanya pemikiran tentang negara dan hukum. Jadi, oleh karena itu, kenegaraan itu menyangkut soal wewenang daripada penguasa. Dasar wewenang daripada penguasa, maka ilmu kenegaraan atau pemikiran tentang negara dan hukum itu baru dapat timbul dan berkembang bila susunan kenegaraannya, kemasyarakatannya, sudah mengizinkan akan adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Ingatlah bahwa ilmu itu hanya akan dapat timbul dan berkembang bila ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan kebebasan ini sangatlah bergantung pada cara atau sistem pemerintahan negara. Jika pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak mendahului ataupun bersamaan dengan adanya negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradaban karena merupakan gejala sosial dalam tanda kurung gejala kemasyarakatan, yaitu yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya setelah negara atau peradaban itu ada, maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di tempat dalam tanda kurung di negara, di mana sistem ketantanegaraannya memberikan kemungkinan kepada para warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara kritis. Keadaan itu menuntut sejarah kenegaraannya terjadi mula-mula pada bangsa Yunani kuno. Dalam abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu di Athena, jadi bangsa Yunani kuno lah yang pertama-tama mulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Dus kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara kritis dan jujur dimulai pada bangsa Yunani kuno. Kalau demikian, apakah kiranya menyebabkan
adanya keadaan demikian itu, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu 1. Adanya sifat agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai kaidah dalam tanda kurung kanon. 2. Keadaan geografi negara tersebut yang menjuruskan kepada perdagangan dan perantauan sehingga bangsa Yunani sempat bertemu dan bertukar pikiran dengan bangsa-bangsa lain. Ketiga, bentuk negaranya yaitu republik demokrasi sehingga rakyat memerintah sedikit dengan tanggung jawab sendiri. 4. Kesadaran bangsa Yunani sebagai suatu kesatuan. 5. Semuanya itu dalam tanda kurung nomor 1 sampai dengan nomor 4 menjadikan orang-orang bangsa Yunani sebagai orang-orang ahli pikir dan bernegara. Jadi dengan demikian berpikir secara filosofis dan kritis sudah dimulai pada zaman Yunani kuno, yaitu di Milete, salah satu kota di Yunani. Tetapi pada waktu itu yang berkembang adalah filsafat barat, yang perhatiannya pada mulanya ditunjukkan semata-mata pada kosmos, pada bentuk dan susunan alam semesta, sedangkan sekarang perhatian itu ditunjukkan pada masyarakat, manusia, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Perlulah kiranya diperhatikan bagaimana kiranya mulainya sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno itu setelah Raja Perikles wafat pada tahun 429 sebelum Masehi di Athena, mulai berkuasa radikalisme. Demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang dan meminta pemecahan dengan segera. Maka timbullah zaman filosof Yunani yang besar. Banyak pemuda-pemuda minta ketegasan dan pimpinan oleh karena mereka sebentar lagi akan mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Banyak orang yang hendak memenuhi keinginan itu semata-mata untuk kepentingan diri sendiri saja. Dari jauh, datanglah mereka menawarkan jasa mereka, siap sedia menguraikan hal-hal yang didengar asal saja mereka diberi imbalan jasa yang layak. Negeri asal mereka kebanyakan adalah Asia Kecil, yaitu daerah perbatasan dari peradaban Timur dan Yunani. Nama mereka ialah kaum sofis, tetapi sayang mereka ini kemudian akan mendapatkan nama yang buruk karena cara berpikir mereka. Mereka mengukur segala-galanya pada diri sendiri, sehingga mereka memperbesar ketidaktentuan dan mereka membenarkan setiap orang, sehingga objektivit sama sekali hilang. Mereka hanya menetapkan apa yang menjadi soal dengan menunjukkan pada keadaan bahwa apa hak yang untuk yang satu tidaklah demikian untuk yang lain. Sehingga dengan demikian pertentangan-pertentangan dan perselisihan-perselisihan diperbesar dengan tiada usaha mencari dan mencapai pemecahan soal secara umum. Demikianlah halnya dengan pengertian-pengertian yang mereka berikan. Menurut anggapan mereka, hukum itu adalah hak dari yang terkuat yang dipaksakannya pada orang-orang lain untuk kepentingannya sendiri. Cara berpikir yang demikian yang rupanya cocok dengan hubungan antara raja dan rakyatnya di kerajaan-kerajaan timur bertentangan dengan pikiran nasional daripada demokrasi Yunani dalam tanda kurung Athena yang mencari pedoman-pedoman yang baik untuk pemerintahan negara mereka dengan seorang penjaga besar Yunani kuno yaitu Socrates yang selalu bertukar pikiran dengan kaum sofis. Mulailah berkembang kesadaran pikiran kemasyarakatan bangsa Yunani. Justru Socrates selalu mencari ukuran-ukuran objektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek, hukum dan tidak hukum, dan sebagainya. Ini semua akan dapat diketemukan oleh karena suksma dan jiwa manusia merupakan bagian daripada alam semesta. A. Zaman Yunani kuno. Dengan sekedar uraian di atas, sampailah kita pada pembicaraan mengenai salah satu pokok pembicaraan kita, yaitu asal mula negara. Maksudnya dengan cara bagaimanakah sesuatu itu disebut dengan negara itu terbentuk atau terjadi. Pemikiran ini telah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Sarjana pertama yang mengarahkan pemikirannya ke arah itu adalah 1. Socrates, meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Menurut Socrates, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara saksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis daripada Socrates. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya, yaitu menaati undang-undang. Socrates meninggal karena dipaksa, dalam tanda kurung, dihukum, minum racun sebab dianggap merusak alam pikiran dengan kepandaiannya yang telah ada waktu itu. Dengan tidak meninggalkan apa-apa, baik tulisan-tulisan yang telah dibukukan ataupun yang masih berupa tulisan-tulisan tangan.
bahwa Socrates hidup terus dalam alam pemikiran yang tentang negara dan hukum adalah terutama berkat muridnya yang termasyhur yaitu Plato. Karena Plato di dalam buku-buku karangannya memberikan tempat utama bagi gurunya yaitu Socrates. Dalam banyak hal, buku Plato bersifat tanya jawab sedangkan jawaban-jawaban itu diutarakan menurut ajaran gurunya yaitu Socrates. Maka dengan demikian, sampailah kita sekarang pada ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang dihasilkan oleh sejarah kenegaraannya dari bangsa Yunani kuno. Bentuk negara Yunani kuno masih merupakan suatu polis. Terjadinya itu semula-mula hanya merupakan banteng di sebuah bukit yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang juga ingin hidup dengan aman ikut menggabungkan diri, bertempat tinggal di sekeliling benteng itu. Minta perlindungan keamanan, maka dengan demikian benteng itu dapat semakin meluas. Kelompok inilah yang kemudian dinamakan polis. Jadi negara pada waktu itu tidaklah lebih daripada suatu kota saja. Daripada organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasi saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Maka dalam keadaan yang demikian ini sebetulnya tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada di dalam polis itu. Karena di dalam segala hal selalu dicampuri organisasi yang mengatur polis. Oleh karena itu, polis dianggap identik dengan masyarakat dan masyarakat dianggap identik dengan negara dalam tanda kurung organisasi yang masih berbentuk polis itu. Dengan demikian, maka dapatlah kita mengerti sekarang mengapa pada zaman Yunani kuno itu dapat dilaksanakan suatu sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis, yaitu 1. Negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut polis atau city-state, negara kota. Kedua, persoalan di negara dahulu itu tidaklah seruat dan berbelit-belit seperti sekarang ini. Lagi pula jumlah warga negaranya masih sedikit. Ketiga, setiap warga negara dalam tanda kurung kecuali yang masih bayi, sakit ingatan dan budak-budak belian adalah negara minded dan selalu memikirkan tentang penguasa negara dan cara memerintah dan sebagainya. Kalau di atas telah dikatakan beberapa kali, dikatakan bahwa pada zaman Yunani kuno itu sudah dilaksanakan sistem pemerintahan demokrasi, itu yang dimaksud adalah demokrasi kuno atau demokrasi langsung. Artinya bahwa setiap orang warga negara itu dapat ikut secara langsung memerintah atau ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara. Dengan keadaan demikian, inilah bangsa Yunani di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum menghasilkan ahli-ahli pemikir besarnya. Kedua, ada Plato. Plato adalah murid terbesar dari Socrates. Ia hidup pada tahun 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Pada tahun 389, ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Akademia. Selama 40 tahun ia mengajar pada sekolah tersebut, dan selama itu pula ia banyak menulis buku. Maka berlainan dengan gurunya yaitu Socrates, Plato baik meninggalkan buku-buku karangannya. Buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bentuk tanya jawab, dan dalam percakapannya itu gurunya Socrates selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Dengan cara demikian, Socrates meskipun tidak meninggalkan tulisan-tulisan apapun, namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Buku-buku Plato yang terpenting di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah Politeia atau Negara. Buku ini memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum. Buku ini kemudian dilanjutkan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Politikos atau Ahli Negara, dan dalam buku yang lainnya yang diberi nama Nomoi atau Undang-Undang. Ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya tadi banyak dipengaruhi alam pikiran Plato dan lapangan filsafat, bahkan sesungguhnya alam pikiran inilah yang melahirkan buku-buku tersebut. Maka sebelum membicarakan pokok-pokok ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya tersebut, baiklah kiranya dibicarakan terlebih dahulu secara singkat alam pikiran Plato dan lapangan filsafat tersebut. Plato adalah pencipta daripada ajaran alam cita dalam tanda kurung Indilir, dan oleh karena itu kemudian aliran filsafatnya disebut idealisme. Menurut ajaran Plato, maka hakikat kebenaran itu terdapat di dalam ide manusia. Segala sesuatu yang ada di luar diri manusia itu sebetulnya hanyalah merupakan bayangan saja daripada apa yang telah ada di dalam dunia ide manusia.
Bentuk daripada benda-benda yang ada di luar diri manusia adalah tidak sama. Misalnya kuda, itu ada hitam, ada yang putih, ada yang besar, dan ada yang kecil, dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, kita telah mengetahui bahwa benda-benda dalam tanda kurung kuda tersebut adalah sejenis. Sebabnya ialah karena bentuk yang murni dari benda baru. Benda itu sebenarnya bukanlah bentuk yang sama sekali baru, karena benda itu hanya sekedar mengingatkan kembali pada bentuknya yang murni yang sudah ada terlebih dahulu di dalam dunia ide. Atau oleh karena jiwa manusia itu telah berada di dalam dahulu dalam alam ide atau cita-cita murni sebelum ia memasuki badan kita. Di sana ia telah melihat ide atau cita dari kuda dan kemudian ia dikenali kuda tersebut dalam bentuk yang kurang sempurna di dunia ini. Ide atau cita-cita itu ialah hal-hal yang sudah ada pada manusia waktu ia lahir. Mencari ilmu pengetahuan berarti menimbulkan kembali ingatan-ingatan dan terbit dari kerinduan jiwa kita akan dunia ide di mana jiwa kita dulu berada. Dengan ajarannya inilah Plato menjadi ahli pemikir yang pertama yang menerima paham adanya alam tanpa benda, alam serba cita, dan pikirannya atau ajarannya yang demikian itu timbul karena pengaruh pergaulannya dengan kaum sofis. Dengan demikian, ia selalu beranggapan bahwa segala pengetahuan yang diperoleh hanya dengan melalui panca indera itu sifatnya adalah sangat relatif. Karena pengetahuan yang sempurna itu hanya dapat dilahirkan dari alam rohania. Ajaran Plato seperti tersebut di atas nanti akan banyak pengaruhnya di dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Misalnya, di dalam ajarannya tentang tujuan negara, Plato mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya. Sedang yang dapat mengetahui dan mencapai ide yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja. Maka dari itu pemimpin negara atau pemerintahan negara sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja. Hal ini karena nanti akan dibuktikan secara dialektis oleh Plato dalam ajarannya tentang bentuk-bentuk negara. Sekarang, bagaimanakah ajaran Plato mengenai asal mula atau terbentuknya negara? Ajarannya adalah sangat sederhana. Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan atau keinginan manusia yang beraneka macam yang menyebabkan mereka harus saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu, sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Tentang hakikat negara mengenai hal ini, Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu. Oleh karena negara itu sebetulnya pada hakikatnya merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh sebab itu, negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu. Mengenai bentuk-bentuk negara, hal ini sebenarnya masuk di dalam pembicaraan mengenai klasifikasi negara. Tetapi, mengingat karena dalam hal ini pun Plato banyak memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya, maka kiranya agar tidak terputus-putus di dalam kita membicarakan ajaran Plato ini, baiklah soal ini kita bicarakan di sini. Sebelum Plato mengemukakan ajarannya tentang bentuk-bentuk negara, didahului dengan mengemukakan suatu pertanyaan. Ilmu negara itu pertama-tama harus mengemukakan suatu soal yang bersifat kesusilaan. Dalam keadaan demikian ini, dikehendaki timbulnya pemimpin yang keras, yang kuat, yang dapat mengatasi kekacauan itu. Maka lalu dicari seseorang yang dianggap mempunyai bakat pimpinan untuk diserahi memegang pemerintahan. Jadi sekarang, pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja. Dalam keadaan demikian, hasrat daripada penguasa adalah menjaga supaya tidak ada persaingan terhadap dirinya, dan untuk ini penguasa tidak segan-segan mengasingkan atau menyingkirkan semua musuh-musuhnya atau saingannya. Tindakan demikian adalah jauh daripada keadilan. Negara yang berpemerintahan demikian disebut dengan tirani. Pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan yang sangat jauh dari cita-cita keadilan, sebab seorang tirani itu selalu berusaha menekan rakyatnya. Dengan ajaran di atas, Plato telah membuktikan melalui jalan dialekta bahwa aristokrasilah yang merupakan pemerintah yang terbaik karena hanya keadilanlah, yaitu suatu susunan pemerintahan dari dan dijalankan oleh orang-orang yang berbakat dan bijaksana,
yang dapat membawa kebahagiaan. Mereka inilah yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu mencapai idea yang sesungguhnya. Dan disinilah Plato memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya. Sedangkan yang terjelek adalah tirani. Hal ini, kecuali apa yang telah diuraikan di atas oleh Plato, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Kehidupan jiwa seorang tiran sebagai makhluk yang paling tak berbahagia. Maka tampaklah seorang penjahat sejati yang hendak memuaskan segala keinginannya. Meskipun seorang tiran berada di puncak kekuasaannya, ia menjadi mangsa dari semua nafsunya. Karena itu sesungguhnya ia lebih sengsara daripada rakyatnya sendiri yang diperintahinya. Ia menyerupai negara yang diperintahnya itu. Tiada keadaan dapat dipikirkan yang lebih menyedihkan daripada keadaan seorang tiran, sebab ia senantiasa berhadapan dengan keinginan-keinginannya yang makin lama makin bertambah besar. Oleh karena itu, ia menciptakan keadaannya sebaliknya daripada apa yang diinginkannya. Karena tingkah lakunya itu, ia tidak dapat mempercayai orang-orang lain lagi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia hidup dalam keadaan tak berdaya, selalu digoda oleh ketakutan. Dapatkah ia mempercayai orang-orang yang menjaganya? Sebab barang siapa yang tidak menyegani orang lain, takut tidak akan disegani orang lain pula, dan takut akan dihancurkan oleh dalil-dalilnya sendiri. Sewaktu itu, ia makan dan minum, ia takut akan diracuni oleh orang. Sewaktu ia beristirahat dan tidur, ia takut akan disergap dan dibunuh oleh orang lain. Ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Bukankah orang yang demikian itu menjadi contoh yang terbaik betapa orang yang mengejar kejahatan itu tidak berbahagia, melainkan menjadi orang yang sangat merana hatinya. Demikianlah Plato menggambarkan seorang tiran yang tidak satupun dari perasaan hatinya itu disembunyikan. Dan ini kiranya dimaksudkan untuk menjelaskan jalan dialektiknya yang menunjukkan bahwa tiranilah yang merupakan negara terjelek dan sedangkan yang terbaik adalah aristokrasi. Plato juga mengadakan penggolongan orang-orang yang ada di dalam negara itu atas 3 golongan. Ini berhubungan dengan pendapatnya mengenai asal mula negara, yaitu bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam yang tidak mungkin dipenuhi tanpa orang itu mengadakan kerjasama. Dari sinilah ditarik persamaan antara sifat-sifat negara dan sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam sifat, yaitu yang pertama, sifat kepandaian atau dalam tanda kurung pikiran, yang kedua, sifat keberanian, dan yang ketiga, sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka macam. 3 sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di dalam negara khayalan Plato, yaitu yang pertama, golongan penguasa. Ini adalah golongan orang yang memerintah, yang mana golongan ini hendaknya terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli-ahli pikir, dan ahli-ahli filsafat. Golongan kedua yaitu golongan tentara. Ini adalah golongan yang menjaga keselamatan negara yang harus mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugasnya itu. Dan untuk ini pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian. Yang ketiga yaitu golongan penguasa atau pekerja. Ini adalah golongan yang berfungsi memenuhi kebutuhan-kebutuhan benda atau material daripada orang-orang yang hidup di dalam negara. Dalam uraian di atas telah diketahui bahwa Plato adalah seorang idealis, maka aliran filsafatnya dinamakan idealisme. Pula telah diketahui ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara yang disebutkan ada 5 macam bentuk negara. Dari ajaran Plato tersebut yang merupakan keanehan ialah bahwa ajaran Plato itu dapat dengan mudah kalau dipraktekkan dalam negara yang oleh Plato dianggap paling buruk, yaitu dalam bentuk tirani. Tetapi di dalam ajaran-ajarannya lebih lanjut, Plato agaknya mengadakan perubahan pikiran karena ia tidak saja hanya memperhatikan tentang apa yang dicita-cita, tetapi di samping itu ia juga mengutamakan dunia panca indera atau dalam tanda kurung kenyataan dan mulai mempersoalkan keadaan yang senyatanya menurut syarat-syarat tertentu. Di dalam bukunya yang bernama Politikos atau Ahli Negara, Plato menyelidiki soal-soal pemerintahan. Di sini ia membedakan seorang penguasa dicita-citakan dari seorang ahli negara. Seorang ahli negara yang baik, yang sejati, harus berpendirian sesuai dengan politika dan selalu berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang negara serta adat kebiasaan itu sudah tidak diperlukan lagi, seperti halnya dalam negara yang sejati. Tetapi, oleh karena itu tidak demikian halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangat penting perannya, karena ini dianggap sebagai suatu pernyataan dari kehendaknya dan dari pengalaman-pengalaman yang bersifat praktis.
Pendapat Plato yang demikian ini kemudian menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan, dan dalam pembagian ini ia mempergunakan kriteria, ukuran, atau dasar. Dua hal. Satu, jumlah orang yang memegang pemerintahan. Kedua, relasi atau hubungan antara penguasa dengan perundang-undangan, dalam arti di dalam negara itu ada undang-undang ataukah tidak. Kalau dalam negara itu ada undang-undang untuk pemerintahan, maka monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi diatur dengan undang-undang. Kemudian bentuk aristokrasi, dan akhirnya bentuk demokrasi. Sedangkan kalau dalam bentuk negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi. Sesudah itu oligarki, dan akhirnya tirani. Yang terakhir ini adalah merupakan bentuk yang terburuk karena tirani merupakan pemerintahan sewenang-wenang yang murni, sedang demokrasi yang terikat oleh perundang-undangan itu menurut Plato adalah lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi atau Undang-Undang, kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang negara dan hukum berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan. Dari idealisme kepada realisme, meskipun realismenya itu tidak mampu mendesak seluruhnya kepada idealismenya. Dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato itu hanya dianggap sebagai permainan pikiran saja dari kaum penganggur. Tetapi dalam zaman-zaman kemudian, terlebih setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajarannya itu mempunyai nilai dan arti yang maha besar. Sepertinya nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajarannya itu dapat mengangkat manusia ke tingkatan penghidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang banyak persamaannya antara negara-negara yang dicita-citakan Plato dengan negara-negara dari gereja Katolik dalam berabad-abad pertengahan.